Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di kesempatan ini, di segmen bincang bola, kita telah kedatangan tamu istimewa, tak asing lagi di mata penyita sepak bola di tanah air, apalagi orang-orang Aceh. Dia adalah Fakhrul Razi Kuba. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Kuba. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini sekaligus menyanggupi request banyak teman-teman, wawancara Kuba dong, dan alhamdulillah hari ini kesempatan itu datang. Saya berterima kasih Kuba akhirnya mau berbagi di hadapan kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi banyak orang. Kuba lagi naik-naiknya seorang anak muda kelahiran Blangjrun, Aceh Utara, sudah mendapatkan tempat di Semen Padang. Tiba-tiba hilang seketika dan orang bertanya-tanya kemana Kuba. Sama halnya dengan di awal-awal hilangnya Kurnia Mega saat itu bagi publik Malang. Dan kalau Mega beda lagi, dia publik sepak bola di Indonesia karena dia labelnya timnas gitu. Kemanakah seorang Kuba saat itu? Ini diceritakan yang bisa-bisa aja. Yang saya bisa buka, saya bisa bilang cedera. Selama itu lama sih, hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Bisa kita bilang 3 tahun. Setengah tahunnya baru mulai terekam. 2 tahun itu memang vakum. Latihan ada, cuman ya kita cedera tahu lah. Cuma hanya nggak semaksimal kayak biasa. Hampir 2 tahun itu tidak ada kegiatan apa, di rumah aja. Berarti 16-17 ya vakum? Ya, 16-17. Karena kan comeback lagi 2018 ya. Itu 2017 udah mulai terekam. Setahun itu udah full itu. Udah mulai aktif diterekam. Kontak sama Komol, Depri, Dilah dulu, Faria Dilah kan, sama Bang Ayar. Yang pertama sama Komol karena dekat sama dia. Mol, tolonglah bilang sama Bayar, bisa nggak aku ikut seleksi ke Persiraja segala macam. Kata Depri, coba ngomong sama Bayar, mungkin bisa, karena itu ada kampanye tuh di, nggak tahu lah Persiraja. Ikut ke Melabu, kata Bang Ayar, ya sudah aku balik sini aja dulu, mungkin jodoh di Persiraja. Bertahan di Persiraja itu udah batu loncatan paling tinggi tuh, saya bilang. Membuka gerbang kembali lah saat itu. Saya yakin. Misalnya dulu waktu 2 tahun itu nggak kepikiran, emang nggak pernah kepikiran sembuh nggak. Tapi insya Allah kalau kita bilang ada umur ada obat kan itu, saya bilang. Tawakal aja sih. Dan saya juga tidak akan menanyakan cedera apa saat itu, tapi sempat terpikir tidak bahwa ketika 2 tahun lebih itu vakum itu karir saya selesai? Sempat terpikir nggak? Sempat frustasi itu tidak? Enggak. Tetap optimis saat itu. Optimis. Misalnya ya ada kawan-kawan juga yang sakit, bisa kita bilang dia pernah cerita berkepikiran, aduh saya selesai, saya udah habis. Saya enggak. Saya terus berobat, terus cari celah buat keluar dari titik itu kan. Insyaallah. Berkat ya kawan-kawan juga, ada Komol juga. Ya nama kita ya hukum malam, masalah keuangan segala macam, ada uang, ada kawan kan gitu. Itu udah biasa bagi saya. Itulah berkat kontak sama Komol, Depri segala macam ya, letting PPLP itu. Komol dari PSAP emang dari dulu sama dia. Disuruh sama Pak Ayar sini, sama Bang Ayar ke Persiraja ikut kampanye di Melabu. Insyaallah, alhamdulillah juga ya kata Bayar dari sini dulu kan. Itu sama sekali nggak mikir uang mana. Dan saat proses penyembuhan yang sangat
lama itu kan butuh banyak sekali biaya saat itu. Uh, dan Kuba menghabiskan banyak hal saat itu untuk pulih. banyak Sekali. Ya bisa kita bilang ya benda lah. Habis lah itu. Habis. Dan tapi alhamdulillah habisnya tidak sia-sia. Dan sembuh. Alhamdulillah kan. Terus sharing di sini saya merasa juga ada pesan moral lah bagi teman-teman yang mungkin cedera. Kan yang paling banyak kalau yang fisik yang paling banyak orang hindari itu cedera lutut, dan banyak orang yang patah semangat ketika itu menganggap bahwa karir saya selesai. Tapi teman-teman bisa belajar dari Kuba yang bahwa selama kita yakin, kalau kata Kuba insyaallah ada jalan. Tawakal aja udah. Insyaallah. Terus kan comeback pada akhirnya 2018 dan juga nyaris tidak tergantikan saat itu. Ya ada tergantikan beberapa kali dengan kami memanggilnya Awe Wahyudi. Wahyudi juga salah satu kiper potensial di Provinsi Aceh. Pemuda Aceh Utara juga, Kurmane. Cetera juga. Saat itu juga ada beban psikologis tidak sih, sudah lama vakum tapi tiba-tiba comeback itu secara psikologis? Secara pasti kena. Cuman karena 2017 udah mulai aktif terkam, udah sering main terkam, udah kembali lagi ya ke lapangan. Tidak terlalu, karena secara mental udah kembali ya, walaupun nggak sepenuhnya, bisa kita bilang ya 40% lah daripada liga kan. Pertama main debut di Batang nggak salah, Batang gugup sih. Psikologis kena, cuman ya walaupun kita harus hadapi itu. Ya mikirnya ya cara positif aja. Menang pulang tidur udah. Sesederhana itu aja. Kemudian 2018 membawa Persiraja ke babak 8 besar, sebuah pencapaian juga saat itu ditangani oleh Coach Akhyar Ilyas. 2019 promosi membawa Persiraja. Nah, ketika kan itu tampil sangat bagus juga 2018. Nah, ketika 2018 mau ke 2019-nya itu sudah banyak tawaran saat itu kan, di pas ketika di Liga 2 saat itu. Insyaallah ada, tapi niat sih kalau komunikasi sama orang tua di rumah, dia pilih di sini dulu. Selebih itu nanti baru kita mikir lain kan. Kalau kata orang tua sih di sini dulu, karena dekat sama orang tua, keluarga segala macam. Karena sudah lama di rumah. Begitu lama hilang, paling pulang terasa sekali. Aku ngerti juga kan. Itu sih. Juga ya bisa dibilang sebagai terima kasih juga untuk Persiraja saat itu. Itu sangat luar biasa itu. Kemudian nih teman-teman juga banyak bertanya, Kuba itu nama asli atau nama apa sih? Panggilan. Itu gimana awalnya ini? Yang saya kasih tahu tadi. Basri, almarhum Basri, Bang Basri itu dari pertama itu super tuh. Karena hitam, ya kita lah laki-laki wajahnya hitam. Ada yang putih juga, tapi umumnya kan laki-laki ya identik kan hitam. Dulu waktu kecil hitam kali, parah hitam. Dipanggil sama Bang Basri, udah nama kamu aja Kuba aja. Karena ada satu lagi, Jafar Kuba di Matangkuli, kiper juga dia. Mungkin hampir-hampir ya beda-beda kulit lah. Dipanggil lah Kuba sama Bang Basri. Aduh bang jangan itu, bilang kan. Didengar sama kawan-kawan, udah lengket ya terus sama itu. Sampai sekarang. Itu nama samaran. Kan masih ada kesempatan saya itu untuk tidak menambalkan nama Kuba di belakang Fakrul Razi. Tapi sekarang juga di line up semuanya ada Kuba, ada Kuba. Misalnya saya baca di apa tuh yang belangku sebelum main itu kenapa? Karena merasa nama itu membawa hoki kah? Enggak mikir itu. Dulu waktu sama Padang orang nggak tahu Kuba. Nggak tahu. Roji aja udah. Karena Bang Jul pun panggil Roji kan. Setelah kan Piala Gubernur ada ikut sama Padang di sini. Di Aceh. Di Aceh. Entah ngopi sama Elia Boy itu salah. Elia Boy ngopi. Datang kawan-kawan Kuba kan. Dipanggil Kuba.
Kakak Ili mikir gini, siapa Kuba? Bingung orang. Bingung kan, baru tahu kan. Hmm. Pas saya samperin, bilang sama kakak Ili, siapa Kuba? Orang Aceh biasanya yang kenal sama Roji, Kuba, panggilnya Kuba. Oh, makanya sampai Padang, tapi nggak terlalu apa, nggak terlalu apa, istilahnya kawan-kawan pun di sana kayak satu rumah, Novan kan, belum tahu nama Kuba, masih Roji. Dari situlah dipanggil nama Kuba. Berarti setelah itu di Padang pun udah dipanggil Kuba kembali. Tapi nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Yang paling kental ya di Aceh lah ya. Tapi sekarang itulah habis Raja baru nambah waktu line up dan nambah Kuba. Ya. Nah, itu terserah orang itu. Oh, iya. Tapi di baju tidak ada Kuba, Ya, tetap jangan. kolaborasi. Ya. Nah, satu lagi, kenapa memilih nomor punggung 31? Apakah dari dulu memang identik 31? Dari dulu sebenarnya bukan 31. Iya. Identik dulu kiper nomor 1 kan. Iya. Begitu masuk di Langsa, oh enggak Langsa. Masih di Birin belum 31 itu. Di Langsa mikir berapa aku kasih nomor punggung kan. Udah sih kata 31 aja karena udah banyak yang lain, jangan sama-sama kali ya. Makanya dari sekarang 31. Bisa dibilang hoki, tapi jangan mikir di situ. Oh ya. Ya. Jadi enggak, maksudnya gini, 31 itu apakah tiba-tiba atau ada orang yang memang tanggal lahirnya atau apa, atau itu tanggal lahir ibu? Tidak. Enggak ada sangkut paut Berarti sama. ada dimimpikan gitu. Enggak. Biarkan. Emang kebetulan aja di 31. Kebetulan dan kebetulan juga membawa hoki. Enggak. Kebetulan. Kita enggak boleh. Terus di walaupun agak terlalu jauh sebenarnya di 3 laga awal di Liga 1 tampil gemilang, 0 kebobolan, gitu, namanya juga disebut-sebut terus oleh banyak orang. Kemudian lahir di Twitter sempat pecah Fakrul Razi Kubar for Timnas saat itu, meskipun tidak trending amat saat itu. Mungkin agak muluk sih memang, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, sama kayak Kuba tidak menyangka ditelepon Semen Padang suatu ketika gitu. Bagaimana Kuba melihat kemungkinan ke Timnas dengan umur sekarang 32 ya? 32. Kalau Timnas sih sama sekali nggak kepikiran sih. Iya. Kalau untuk masalah Timnas sama sekali nggak kepikiran. Ya, kepikiran. Masalah orang bilang dilirik ini, dilirik itu di luar ya pemikiran orang itu kan. Iya. Namanya juga penonton, Wajar pecandu, berekspektasi. wajar. Kalau pribadi sih dibilang muluk, mending saya nggak usah tahu masalah itu. Ya udah, orang mikir itu ya udah, sebatas itu aja. Bagusnya memang tiba-tiba ditelepon. Ya berharap sih enggak, cuman surprise kan? Ya, letupan dalam hidup gitu kan. takdir kan nggak tahu kita. Ya. Tapi kalau saya dipanggil siap nggak sih? Siap. Secara mental ini masalah negara. Tapi kalau bilang psikologis pasti kena. Secara mental kan baru-baru karena masih banyak yang bagus yang lain kan. Itu sih. Nah, teman-teman, itu jawaban kalau kebanyakan nitip pertanyaan nih, gimana gue kalau for Timnas? Udah dijawab nih. Mending gak usah. Jalani aja udah apa adanya. Terus setelah tentu clean sheet-nya Kuba bukan karena kegemilangan Kuba, Ya. tapi juga kerja keras teman-teman, Ya. semua tim dan terutama di lini bawah. Lini bawah. Misalnya itu. Nah, kemudian lama vakum karena pandemi dan segala hal-hal yang meliputinya. Main di Piala Menpora kemarin waktu gitu. Juga hingga Persiraja tidak lagi di Piala Menpora, Kuba mencatatkan 12 save di fase grup. Tapi banyak juga keputusan misalnya Kuba yang orang terengah-engah, kok gini Kuba. Bisa diceritakan bagaimana sih secara psikologis susahnya comeback untuk bermain setelah lama vakum. Dan Kuba sendiri merasakan itu sebenarnya. Ya. Pribadi sih selama pandemi kemarin ya jangka panjang kan buat istirahat. Paling latihan beda. Individu sama tim itu beda. Bisa kita bilang bandingannya 70 sama banding 30%. Beda sekali. Kalau untuk comeback performa yang
3 match itu di luar dugaan. Kita cuman bekerja, berusaha, itu aja. Masalah hasil tidak bisa kita tentukan kan, yang menentukan hasil yang di atas. Itu maksudnya. Buat kembali ke performa yang sebelumnya, bisa kita bilang payah sih, susah. Karena harus bekerja keras dari nol lagi. Memang harus latihan minimal. Apalagi masuk kemarin Piala Menpora cuma persiapan 12 hari. Iya. Itu waktu yang bukan istilahnya bandingannya 2 hari cuma latihan, berangkat main bola udah Menpora. Orang cuma bisa menuntut hasil yang bagus, main yang bagus, nggak akan sama. Ya bisa kita bilang orang dulu Menpora istilahnya 3 match itu dipuji, disanjung segala macam, ya itu kan wajar-wajar aja. Tanggapan pribadi sih, masalah pujian itu lebih baik nggak usah saya tahu. Orang mau ngomong apa ya terserah. Lebih bagus saya bersihkan WC daripada dipuji. Iya. Itu perbandingannya. Karena kalau orang udah tahu kita bersihkan WC, nggak mungkin dipuji lagi. Tempat kotor bersihin. Yang kita bandingannya lah. Lebih bagus saya nggak usah tahu dah. Orang mau ngomong apa terserah. Ya media Instagram segala macam DM. Kita nggak balas, ya respon ya. Tidak terlalu apa kan. Karena niatnya di orang-orang DM itu kan nggak tahu kita. Buat kembali ke situ itu harus bekerja keras dari nol. Memang harus dari nol. Saya pernah kontak ke Edi, saya pernah sharing kan. Ke Edi Harto. Saya pernah sharing ke dia. Itu harus mulai memang dari diri saya sendiri. Karena habis Piala Menpora ada jangka buat bulan Ramadan kan. Iya. Dari individu sih sebenarnya. Karena dari kemarin itu kita nggak tahu kejelasan liga ini seperti apa, kita nggak tahu. Nah, kemarin kan di Piala, ya seperti kata aku tadi, ada waktunya disanjung, ada waktunya juga kita dikritik oleh banyak orang, dan itu hak semua orang. Semua orang ya. Yang penting kalau jadi pemain bola itu nggak bisa baper amat gitu. Lah. Tapi nggak baper pun nggak manusiawi kan gitu. Ya betul. Terus sempat ada kontroversi yang sangat luar biasa heboh ketika Kuba keluar dari sarang gitu, dianggap oleh orang siapa namanya ya pemain Persita tuh. Siapa namanya lupa pula. Pokoknya penyerang di Persita saat itu, kaki Kuba dianggap, ya namanya juga dianggap oleh banyak orang. Ya, itu sebenarnya apa yang terjadi versi Kuba? Gini cerita. Kalau dari pribadi, unsur pribadi saya, kalau dibilang kesengajaan, kita itu memang nggak sengaja. Bisa kita bilang siapapun yang melakukan itu pasti dia bilang nggak sengaja. Saya pribadi juga begitu. Karena kondisi di lapangan kita nggak tahu ini. Wasit yang hakim garis sudah mengangkat bendera. Saya udah tahu. Pas sampai ke bola, kan bola di passing, dia mau seluruhan sendiri. Pas dia mau passing, saya lari. Niat saya kalau memang nggak ada niat, kalau nggak dapat bola dapat orang, itu nggak ada. Pas saya mau ngambil bola, duluan dia yang masuk, dia dorong bola pakai perut, saya udah loncat. Nampaklah seketika saya seperti menendang. Kalau seketika orang lihat ya yang menilai kan orang. Tapi kalau pribadi saya bilang hati nurani sih gak ada niat emang gak ada niat sedikit pun. Lagian pun saya udah minta maaf ke dia kan. Nah, saya terbuka. Saat meminta maaf itu langsung ketika itu kan diunggah di Persiraja saat itu juga sangat mendamaikan suasana di luar setelah dimaki kemudian banyak. Juga dipuji juga bagi yang mau melihat itu secara arif tentunya. Terus ketika habis pertandingan itu apakah sudah sempat ketemu duluan atau memang langsung di hotel baru? Udah langsung di hotel.
Di hotel. Habis pertandingan langsung pulang ke hotel. Saya bilang Pak Rahmat, Pak Rahmat itu Sekum Persiraja. Sekum saja. Saya bilang pribadi sih mengaku bersalah apa yang sudah terjadi di lapangan. Karena ini pramusim, walaupun liga pun nggak boleh kan. Ini kita harus klarifikasi, harus minta maaf ke yang bersangkutan. Karena orang-orang mikir nanti saya sengaja, karena kan media ini yang masuk di DM Instagram itu Banyak sekali. cacian maki itu banyak sekali. Itu biar jadi pelajaran bagi saya. Hampir semua kiper gak bakalan seperti itu, tapi hampir semua kiper akan terjadi hal itu. Karena kita nggak tahu kondisi di lapangan itu tidak sama seperti yang orang bayangkan. Itu maksudnya. Ada kejadian kemarin kayak Akli almarhum kan. Ya kita nggak tahu juga si yang bersangkutan itu juga Sengaja atau tidak? sengaja atau tidak nggak tahu juga. Wallahualam. Mungkin dia udah ajal situ kan. Yang intinya kemungkinan seperti itu bagi seorang kiper sangat banyak. Banyak. Intinya itu. Dan respon dari yang bersangkutan ketika minta maaf juga welcome saya itu. Welcome. Di situ kita harus komunikasi dulu sama yang punya manajemen ya kan. Iya. Manajemen, karena kita yang punya masalah dengan yang bersangkutan, kita harus minta izin dulu. Ya kata manajemennya welcome, ayo datang aja ke kamar si ini Nur Hardianto, datang aja ke kamar dia, klarifikasi biar selesai kan, biar ini nggak berimbas ke hal yang lain gitu. Bisa jadi juga pelajaran buat orang yang lain kan, buat kiper-kiper lain. Jangan seperti yang sudah saya yang pernah saya alami, yang seperti itu, yang pernah saya lakukan kembali di orang lain dari batu pribadi lah. Pribadi. Kan? Nah, teman-teman, sebagai penutup ada satu pertanyaan remeh-temeh sekali, tapi ini hal unik. Kuba itu suka kali makan sirih. Aceh bilang Ranu. Dulu apa yang membuat Kuba nih? Dulu waktu kecil, saya punya nenek di rumah. Nenek di rumah sering memakan sirih mah. Kan ditumbuk. Kalau dulu kan ya sama orang tua punya gigi kan, tumbuk aja biar hancur, biar enak punya maksudnya. Dekat sama nenek. Setiap kali numbuk sirih makan terus itu. Makanya ketagihan dari kecil. Ketagihan. Waktu masih punya ayah lah, masih ada sama rumah ya. Tapi kalau nggak terlalu apa kali, waktu vakum 2 tahun itulah sering makan itu. Karena makan sirih dengan ketagihan. Sampai sekarang. Tapi kalau mau stop, bisa aja. Sehari bisa menghabiskan berapa sirih sih? Rata-rata 5.000 udah. Resiko. Itu pun nggak habis. Nggak terlalu bercandu kali lah. Identik orang yang lihat mungkin kan. Kalau pribadi enggak. Nah itu dia teman-teman. Karena dari kecil. Bawaan sih. Nah teman-teman, di segmen ini kita banyak belajar dari kisah seorang Fakhrul Razi Kuba, memulai dari nol, bukan anak orang yang seperti apa. Ya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa, saya sudah teringat ini bisa dicerita juga bagi banyak pemain bola yang menganggap dirinya tidak mungkin. Kuba juga berasal dari keluarga, bukan keluarga seperti apa? Seperti apa sih Kuba sebenarnya? Kalau dulu main bola itu memang kalau restu dari orang tua nggak ada. Karena efeknya apa? Cedera, nanti kilir segala macam. Dulu saya sempat waktu cuma latihan bola itu cuma jam 4:30. Saya bagi waktu. Pulang sekolah minimal saya harus ada rumput 1 karung itu harus ada. Untuk makan sapi. Minimal itu. Sempat pulang orang tua tidak ada yang rumput segala macam. Kena marah. Itu karena habis potong rumput, habis asar itu langsung ke lapangan. Langsung pakai sepeda langsung ke lapangan. Pulang dari situ jam 6.15 lah. Jam 6.15 pulang. Udah langsung ngaji. Kalau enggak enggak. Ya sebagai bola-bola sih enggak. Sebenarnya enggak dikasih sih, cuman sempat waktu aja, hanya nyuri waktu. Mungkin ada orang lain seperti itu. Jangan paksa kehendak aja. Yeah. Nah, kalau
memang dia memang ada hobi segala macam ya, memang di situ hobi dia, bukan kita dukung istilahnya. Ya kalau mau ayo bagi-bagi waktu lah. Iya. Dulu sih itu, kalau memang kewajiban dulu ini yang harus ada baru main itu dulu. Nah, itu sekilas profil ya ketika di rumah lah dulu di sebelum rumah. jadi seperti sekarang gitu. Saya merasa beruntung di segmen ini bisa mewawancarai Fakhrul Razi Kuba. Sebenarnya bukan teman-teman saja yang rasa penasarannya tinggi kemudian merequest untuk ngobrol-ngobrol. Saya pernah bilang bahkan sama Kuba, bukan karena saya rayu Kuba, gitu. Pencapaian saya sebagai orang yang mewawancarai, istilah sekarang podcast lah, podcast. Padahal sebenarnya wawancara orang itu ketika saya berhasil membujuk seorang Fakhrul Razi Kuba, dan satu lagi channel saya itu atau wajah-wajah mungkin lah karena bukan artis ya, ada di pintu belakang mobil truk. Udah itu bukan ketika saya wawancara itu, udah dua itu udah jadi pencapaian luar biasa, terbesar bagi saya. Terima kasih banyak Kuba sudah berbagi di channel ini. Semoga apa yang kami bincangkan ada manfaatnya bagi banyak orang. Saya mendoakan Kuba sehat selalu, terhindar dari cedera parah, moncer terus dan selalu di top performa. Amin. Insyaallah. Juga ya sehat keluarga. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Dan jika pun Anda merasa apa yang kami bincangkan banyak tanda kutipnya juga sangat fair, silahkan tekan tombol dislike karena itu menjadi sebuah ya perbaikan untuk kami gitu. Akhirnya Fakhrul Razi Kuba undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.